Siapa saja sih Bu yang dapat berpotensi melakukan fraud di program JKN ini? Dari peserta itu jenis fraudnya itu adalah yang pertama dia memalsukan data. Bu, kalau misalnya ada calo nih Bu yang bantu ngurusin, misalnya peserta mau daftar tapi pesertanya nggak datang ke kantor BPJS, itu termasuk fraud juga nggak Bu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun Sobat JKN berada. Kali ini kembali lagi dengan podcast Bekesah, di mana podcast yang menyajikan informasi yang informatif dan berguna tentunya bagi kita semua. Nah, di podcast Bekesah episode kali ini akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam keberlangsungan program JKN, yaitu pencegahan kecurangan dalam keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional ataupun program JKN. Di episode kali ini kita akan membahas apa sih itu pengertian dari fraud dan bagaimana program anti fraud bekerja dalam BPJS Kesehatan. Dan tentunya apa saja langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengambil ataupun mengatasi fraud di dalam program JKN. Dan tentunya dalam podcast ini akan menjadi diskusi yang sangat informatif dan membuka wawasan kita semua. Untuk itu, kita sudah datang dengan hadir dengan sangat spesial narasumber kita kali ini. Beliau merupakan Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Singkawang. Langsung saja kita sambut, yaitu Ibu Dwi Resti. Halo Ibu. Halo Mas Diki, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Ibu, kita kan kali ini bakal membahas mengenai program anti fraud nih di dalam program JKN. Nah, Bu bisa dijelaskan ke Sobat JKN yang menonton apa sih Bu pengertian dari fraud di program JKN? Oke, baik Mas Diki. Seperti yang kita tahu bersama, fraud itu artinya adalah kecurangan. Benar sekali. Nah, sama di sini halnya dengan fraud di JKN. Fraud itu adalah suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Nah, untuk mengambil keuntungan atas suatu program. Nah, kalau yang ini kan atas program jaminan kesehatan nasional gitu. Jadi orang itu berbuat secara sengaja untuk mengambil keuntungan tadi, gitu Mas Diki. Mengambil keuntungan yang merugikan tentunya Bu ya. Betul. Mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun organisasi, namun dia merugikan pihak lain gitu Mas Diki. Nah, tadi kan udah pengertian fraud nih Bu. Siapa saja sih Bu yang dapat berpotensi melakukan fraud di program JKN ini? Nah, kalau yang biasanya kita dengar, fraud itu kan biasanya dilakukan oleh Vaskes ya, fasilitas kesehatan Mas Diki. Nah, namun ternyata pelaku fraud itu tidak hanya fasilitas kesehatan. Ternyata bisa saja peserta. Nah, yang pertama itu bisa saja peserta. Kemudian yang kedua, BPJS Kesehatan itu sendiri ternyata juga bisa menjadi pelaku kecurangan. Nah, kemudian yang satu lagi adalah pemangku kepentingan lainnya. Nah, jadi keempat komponen tadi itu bisa melakukan fraud terhadap JKN. Gitu. Jadi bisa siapa saja ya Bu? Betul, bisa siapa saja, tidak hanya fasilitas kesehatan. Di dalam internal BPJS Kesehatan, tapi di eksternal juga bisa berpotensi untuk melakukan kecurangan. Nah Ibu, dari pengalaman Ibu bekerja sebagai pegawai di BPJS Kesehatan dan juga sebagai kabak SDMUK, apa saja sih Bu contoh kasus fraud yang sering terjadi nih di program JKN? Fraud tadi ya. Nah, yang sering terjadi kalau kita lihat dari peserta nih, nih Mas Diki. Dari peserta itu jenis fraudnya itu adalah yang pertama dia memalsukan data. Jadi ketika dia mau mendaftar gitu. Kemudian yang kedua, dia meminjamkan kartu yang dia miliki ke orang lain. Nah, itu jelas-jelas salah ya Mas Diki, tidak boleh.
Kemudian bisa jadi dia juga melakukan kecurangan dengan memaksa fasilitas kesehatan itu untuk memberikan pelayanan atas keinginan dia sendiri. Jadi bukan atas indikasi medis. Jadi atas keinginan sendiri. Nah, kalau yang dari BPJS Kesehatan, fraud yang dilakukan itu adalah dia melakukan kerjasama dengan Vaskes untuk menyetujui klaim-klaim yang seharusnya tidak dibayarkan. Betul, tidak dibayarkan. Gitu betul. Nah, kemudian dia juga bisa jadi melakukan kerjasama dengan peserta untuk membuat kartu yang seharusnya itu tidak boleh dia berikan. Nah, gitu. Kalau dari fasilitas kesehatan, seperti yang sering kita dengar, banyak fasilitas kesehatan yang melakukan kecurangan itu dengan tidak dibayarkan Bu ya, betul, tapi diajukan klaimnya. Betul. Nah, itu yang sering banyak terjadi. Ada juga klaim-klaiman yang itu palsu, Mas Diki. Palsu gimana tuh? Klaim palsu itu artinya klaim itu tidak dilakukan tapi ditagihkan. Nah, sama tadi. Jadi fiktif lah gitu. Fiktif. Nah, bisa jadi ada juga yang diajukan oleh rumah sakit itu mengenai perpanjangan rawat inap. Jadi misalnya pasien itu menginap hanya 3 hari, kan lebih 3 hari. Ada yang terjadi seperti itu ya Bu? Ada banyak sekali yang terjadi seperti itu, Mas Diki. Oke, Bu, kalau misalnya ada calo nih Bu yang bantu ngurusin, misalnya peserta mau daftar tapi pesertanya nggak datang ke kantor BPJS, itu termasuk fraud juga nggak Bu? Namun juga dengan kursi. Oh mak, untung kursinya nyaman ya Allah. Lengkap dah tuh. Pak Amin? Oh, saya Pak. Silakan. Iya Pak, bentar Pak ya. Itu deh Pak, silakan Pak. Yo, tang banyak ingat. Cukup KTP aja. KTP aja? Yo, saya dah bawa banyak tuh, macam-macam. Ada kakak, ada kartu keluarga, ada akte kelahiran, macam-macam. Cuma dah saya bawa. Nggak, cukup KTP aja. KTP aja. Tuh kan? Tunggu bentar ya. Iya. Saya cek. Salah gratis. Silakan Ibu. Ya. Untuk mempercepat pendaftaran, kita melakukan sidik jari ya Ibu. Silakan Bu. Cukup 1 kali ya Ibu ya. Iya. Pak. Oh Pak. Ya. Tapi di sebelah tang cepat ini nih. Baru nak nyimpan tangan ini asal dah bunyi. Ibunya. Bukan ibunya, maksudnya print. Oh, iya. Sekarang udah ada zaman fingerprint. Sudah ada fingerprint. Print tangan ya maksudnya? Jadi fingerprint itu validasi sidik jari peserta JKN yang dapat mempermudah proses pendaftaran lebih cepat dan akurat. Oh, berarti data pasien tuh bisa langsung terverifikasi tanpa harus cek nomor kartu dan juga NIK gitu Pak? Nah, yo Bapak. Selainnya juga mengurangi resiko penyalahgunaan kepesertaan JKN. Oh, mak canggih. Tuh lama-lama pasti tumpik uang tuh Pak ya, lebihan canggih. Tolonglah Pak, saya dah mampu untuk lama. Tinggal tuh yo bertanyut. Umur udah tua maklum aja. Iya. Dua tangan saya nah. Udah aja sampai segitu. Cukup 1 jari aja. Oh, 1 jari aja. Oke. Oke. Saya? Udah. Oh, mak. Itu pinggang saya itu langsung sembuh tuh sebentar aja itu enangnya. Kalau untuk calo sama juga Mas Diki. Jadi
dia itu mendapatkan keuntungan dari peserta Iya, tadi, benar. Peserta kan? bayar ke dia Betul. jasa Gitu. buat program CKN itu kan. Iya, betul. Termasuk fraud ya.